Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di mata kuliah di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi pada hari ini adalah akan membahas tentang menulis cerpen berdasarkan nilai dan juga hikayatnya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari yang menyenangkan ini, dimohon Mas Rizal bisa memimpin doa terlebih dahulu. Semuanya bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rizal. Selanjutnya untuk presensi hari ini kiranya ada yang tidak berangkat. Oh, Melani kenapa kalau boleh tahu? Ada keluarga, oke, tidak apa-apa. Selanjutnya agenda pembelajaran pada hari ini yaitu ada kompetensi dan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian kita akan mengenal nilai-nilai dalam hikayat, kemudian unsur dalam membangun cerpen, kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian kita akan melakukan kegiatan diary work dan juga pembagian KPD seperti itu ya. Terakhir ada juga asesmen dan juga penilaian. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam gaya seperti moral, sosial, budaya, religius, dan juga pendidikan. Kemudian kalian nanti dapat menyusun kerangka dan menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat yang diadaptasi ke konteks kehidupan modern. Nah, tampaknya ada yang terlewat. Untuk penumbukan cinta tanah air, anak-anak semua bisa berdiri terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak terlewat. Ya, kan sudah. Amal jadi dirijen Amal. Oh iya, silakan Mbak Amal boleh jadi dirijen maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Oke, terima kasih pada Bapak. Nah, jadi anak-anak barusan ini adalah salah satu bagian dari ice breaking. Kau udah explain aja tadi, bukan explain yang lain. Dan di sini telah menyiapkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini? Ada yang bisa menjawab? Silakan Mbak Sinayu. Jadi nilai-nilai dalam hikayat itu masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini karena mengandung ajaran moral yang bersifat universal dan seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Meskipun latar cerita hikayat itu berasal dari masa lampau, nilai-nilai tersebut tetap dibutuhkan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan di kehidupan modern. Betul sekali. Selanjutnya yang kedua ada bagaimana cara mengubah nilai atau pesan dalam hikayat menjadi sebuah cerpen yang menarik dan dekat dengan kehidupan remaja seperti kalian. Oh, silakan Mas Kafir. Mas Kafir kalau bercanda tiba-tiba berikan saja. Cara mengubah nilai atau pesan dalam hikayat menjadi cerpen yang menarik dan dekat dengan kehidupan remaja adalah dengan menggunakan mata, tokoh, dan konflik cerita dengan kehidupan remaja saat ini. Nilai yang terdapat dalam hikayat tetap dipertahankan, tetapi dikemas melalui peristiwa yang diinspirasi seperti kehidupan sekolah, pertemanan, keluarga, atau penggunaan media sosial sehingga membaca lebih mudah memahami dan merasakan pesan diri bersama. Nah, betul sekali. Dan yang terakhir yaitu mengapa seorang penulis perlu menyisipkan nilai-nilai dalam kehidupan di dalam teks cerpen yang ditulisnya. Ada yang bisa menjawab? Silakan Mas Ketua.
Seorang penulis perlu menyisipkan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen karena cerpen tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembentukan karakter. Melalui nilai-nilai kehidupan yang disampaikan secara menarik, pembaca dapat memperoleh pelajaran, inspirasi, serta pemahaman tentang cara bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Mas Rizal. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama itu ada nilai moral. Nah, moral itu bagaimana tentang nilai itu tentang seperti budi pekerti, perilaku dan juga tata susila. Kemudian ada nilai sosial, yaitu seperti kehidupan bermasyarakat dan juga kepatuhan dan kepantasan sosial. Selanjutnya ada nilai religius seperti nilai keagamaan, Tuhan, dosa, pahala, kemudian surga dan juga neraka. Itu termasuk dalam nilai religius. Kemudian selanjutnya ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini termasuk ada warisan budaya Melayu turun-temurun di masyarakat. Kemudian ada nilai pendidikan, pengubahan sikap melalui pengajaran dan juga latihan. Dan yang terakhir yaitu ada nilai estetika, keindahan dan seni yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur membangun dalam cerpen. Nah, cerpen itu cerita pendek dengan 500 sampai 10.000 kata dan berfokus pada satu tokoh dalam satu peristiwa, bersifat fiktif dan terkesan tunggal seperti itu. Nah, yang pertama dalam unsur cerpen itu ada tema. Nah, tema itu adalah gagasan utama atau ide pokok atau pesan dasar yang menjadi landasan dari suatu karya sastra. Kemudian yang kedua ada tokoh atau penokohan. Nah, tokoh atau penokohan ini adalah seseorang yang diceritakan dalam sebuah cerita pendek. Kemudian alur ini adalah bagaimana cerita itu digambarkan dari awal hingga akhir. Kemudian latar itu adalah tempat di mana terjadinya suatu kejadian di dalam cerita pendek. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah teknik atau posisi yang digunakan pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Dan yang terakhir amanat ataupun nilai atau pesan-pesan yang disampaikan dalam cerpen tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ada tugas dari Bapak. Anak-anak bisa membuat kelompok. Jadi untuk mempersingkat waktu karena setelah ini Bapak ada rapat. Jadi berkelompoknya depan belakang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam penugasan, Bapak akan setelkan satu video. Ya, orang itu kafe jangan kesan terus ya kafe. Nah, Bapak akan memutarkan cerpen berjudul Hikayat Yayan Budiman. Kalau kemarin teman-teman ada yang menonton Mas Rizal di pementasan ulang tahun sekolah itu dibacakan oleh Mas Rizal. Betul sekali kan Mas? Ya, benar Pak. Ulang tahun sekolah ya anak-anak. Ini punya kelas sebelah. Hujan kayak kenal sama maka saudagar muda pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki dan diberi nama Hoja Maimunah. kayak kenal sama Baik, semoga setelah kalian melihat video tersebut kalian bisa menyimpulkan isi dari cerita pendek tersebut. Nah, jadi Bapak akan kirimkan lembar kerjanya. Parika, namanya Julia Parika. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan apakah cukup? Oke, saya tunggu. Parika. Oke, sudah anak-anak?
Oke, karena waktunya yang tidak cukup sepertinya jadi satu kelompok saja yang maju, silakan kelompok yang Kapis sama Mbak Farika maju bertiga. Bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang memperkenalkan diri. Ya, nama saya Fariana Aska. Saya harus jatuh. Ya, jadi di sini karena memang tugas statistika berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam moral, yaitu Bibi Zainab hampir berbuat salah namun insaf berkat cerita si Bayan. Untuk nilai sosialnya, burung Bayan menggunakan kecerdasan untuk menjaga keluarga. Untuk nilai sosialnya itu burung Bayan menggunakan kecerdasan untuk menjaga keluarga. Terus jadi Padahal kenapa jadi bercanda terus? Kalau hukum kamu push up 5 kali. Push up. tentang perbuatan dalam Allah Subhanahu wa taala. Nilai pendidikannya itu kisah ini mengajarkan kesabaran dan pentingnya mendengar nasihat. Oke. Ada Pak. Terima kasih. Nah, sebelum kalian balik, nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menilai hasil dari karya Mas Kafif dan teman-teman. Di situ ada yang didilai tidak hanya hikayatnya saja, tetapi juga desain dari model tersebut. Silakan. Kalian mungkin Perkenalkan kok. Nah, itu ditempel nilainya betul sekali Mas, tinggal terbias. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Besok minggu depan ya Bapak lupa bawa hadiah. Oh, kita bawa tangan ya. Nah, jadi betul sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, bahwasanya sinopsisnya itu adalah Fauzan Maimun meninggalkan istrinya Bibi Zainab untuk berdagang. Ia berdasar agar dirinya bermusyawarah dengan 2 burung peliharaan. Ketika seorang anak remaja meraih Bibi Zainab, seekor burung bayar menggagalkan perbuatan itu dengan bercerita setiap malam 24 kisah selama 24 malam hingga Bibi Zainab sadar dan menunggu suaminya pulang. Nah, nilai-nilainya bisa dibaca sendiri ya, anak-anak. Terlihat kan? Ya. Ternyata pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Bapak sudah lega hari ini. Menuntaskan kewajiban Bapak untuk mengajar kalian semua. Tapi sebelum pembelajaran ini diakhiri, adakah yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, silakan Mbak Rita bisa menyimpulkan. Nilai-nilai dalam hikayat masih relevan dalam kehidupan modern dan dapat diadaptasi menjadi cerpen yang menarik. Melalui pembelajaran hari ini, kami mampu mengidentifikasi nilai-nilai hikayat serta menulis cerpen dengan memperhatikan struktur, unsur pembangun, dan kaidah pembahasan yang tepat. Sudah. Wah, betul sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang disampaikan oleh Mbak Rita barusan. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan satu pekerjaan rumah untuk kalian, yaitu membuat cerpen dengan minimal 5.000 kata. Untuk temanya terserah, kalian bebas memilih dan bebas untuk berkreasi. Mungkin segitu saja dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.